Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi kampanye pemenangan anggota DPRD Jawa Tengah Kabupaten Kendal tahun 2019 sampai 2024. Calon yang kami usung adalah Muhammad Makmum dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan mempresentasikan nama anggota kami. Yang pertama saya sendiri Ilham Al-Khairun. Saya Yusfi Maryam Ufa. Saya David Istiadi. Saya Rekin Hasan Ramadan. Saya Pamir Yandani. Dan saya Muhammad Ikhwanur Ramadan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang wilayah peta pemilihan wilayah dapil DPRD Kabupaten Kendal. Yaitu terdiri dari 45 kursi, 6 daerah pemilihan, dan jumlah penduduk 1.176.176 jiwa. Wilayah Kendal pertama yaitu wilayah dapil Kendal pertama itu ada Kendal, Ngampel, Patebon, dan Pegandon yang jumlah kursinya 9. Dan wilayah dapil Kendal 2 yaitu ada Brangsong, Kaliwungu Selatan dengan jumlah kursi 7. Dan wilayah dapil Kendal 3 itu ada Boja, Limbangan, Singorojo yang dengan jumlah kursi 7. Dan wilayah dapil Kendal 4 itu ada Pageruyung, Patean, Latungan, Sukorejo dengan jumlah kursi 8. Wilayah dapil Kendal 5 itu ada Gemuh, Ringinarum, Weleri dengan jumlah kursi 7. Dan wilayah dapil Kendal 6 itu ada Kepiring, Kangkung, Rawasari dengan jumlah kursi 7. Dan dengan total semuanya yaitu 45. Untuk daftar pemilihan tetap DPRD Kabupaten Kendal sendiri ada 20 kecamatan. Antara lain Boja jumlah TPS 120, Brangsong 74 TPS, Cemiring 89 TPS, Gemuh 102 TPS, Kaliwungu 104 TPS, Kaliwungu Selatan 81 TPS, Kangkung 93 TPS, Kendal 95 TPS, Limbangan 80 TPS, Ngampel 56 TPS, Pageruyung 82 TPS, Patean 91 TPS, Patembon 115 TPS, Pegandon 74 TPS, Lantungan 65 TPS, Ringinarum 72 TPS, Rawasari 86 TPS, Singorojo 97 TPS, Sukorejo 114 TPS, dan Weleri 105 TPS. Totalnya yaitu 1.795 TPS. Selanjutnya, jumlah kursi yang diperebutkan itu ada 8 kursi. Untuk analisis situasi segmentasi yaitu dibagi 3, geografi, demografi, dan psikografi. Untuk geografi sendiri yaitu ada Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 daerah yaitu bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara sendiri yaitu merupakan dataran rendah atau yaitu pantai. Dan bagian selatan sendiri yaitu merupakan daerah dataran tinggi yaitu yang terdiri dari atas tanah perbukitan hingga pegunungan. Untuk demografinya yaitu penduduk di Kendal dominan bekerja sebagai petani dan nelayan. Untuk psikografinya itu memiliki sikap ramah tanah serta penduduknya bersifat paguyuban. Selanjutnya, target sasaran kampanye. Ada primar, yaitu masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan. Mereka beragama Islam berbasis Nahdlatul Ulama
berpendidikan menengah ke bawah seperti SD, mereka tinggal di pedesaan dan bukan pemilih pemula, artinya sering memilih di beberapa DPRD yang lain. Ada juga sekunder. Sekunder itu masyarakatnya bekerja di luar pertanian. Mereka Islam yang mempunyai ikatan dengan ideologi Nahdlatul Ulama. Mereka tinggal di pedesaan. Mereka berpendidikan menengah seperti SMP dan pemilih pemula. Artinya itu pertama kalinya mereka punya hak untuk memilih. Ada tersier. Mereka bekerja di luar pertanian, tinggal di perkotaan, dan berpendidikan menengah ke atas, yaitu SMA. Dan juga mereka adalah pemilih pemula dan bukan pemula. Artinya itu bukan pertama kalinya untuk memilih. Nah, untuk tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Muhammad Ma'mun, yaitu Muhammad Ma'mun sendiri merupakan orang yang aktif di masyarakat, termasuk dalam bidang agama, politik, dan juga hal lainnya. Beliau juga kerap hadir dalam berbagai acara besar di Kendal, sehingga banyak masyarakat yang mengenal beliau sebagai orang yang aktif dan juga berbaur di masyarakat. Untuk goals and identifikasi problem, masih banyak yang tidak mengetahui sosok Muhammad Ma'mun. Sebenarnya Muhammad Ma'mun sudah melakukan belusukan ke daerah-daerah, tapi tidak ke semua daerah, hanya beberapa saja. Untuk tujuan kampanye, yaitu menambah jumlah kursi PKB DPRD Dapil Kendal 6 yang semula 6 kursi menjadi 8 kursi. Persoalan kampanye, program kampanye yang dilakukan belum mencapai target suara, yaitu 150.000 menjadi 160.000. Untuk target kampanye sendiri, yaitu meningkatkan perolehan suara sebanyak 10.000. Komunikasi goals, yaitu meningkatkan kesadaran muda-mudi bahwa menjadi petani bukan suatu pekerjaan yang buruk. Di sini, di Kabupaten Kendal sendiri, sebagian besar mata pencahariannya adalah petani dan nelayan. Beliau ingin memaksimalkan dalam hal pertanian, terutama bagi para petani padi dan petani palawija. Dan kemudian beliau ingin memperluas sektor pariwisata khususnya di daerah Kabupaten Kendal. SWOT analisis Muhammad Ma'mun. Dari sisi peluang, Muhammad Ma'mun itu didukung oleh pondok pesantren, terutama mayoritas NU dan mayoritasnya itu Muslim. Ancaman bagi Muhammad Ma'mun yang pertama itu bisa bersaing dengan partai yang cukup populer seperti PBI dan sebagainya. Yang kedua, masih diragukan oleh masyarakat karena Muhammad Ma'mun ini belum terlalu populer di kalangan masyarakat. Kelebihan dan kekurangan Muhammad Ma'mun. Yang pertama, calon yang diusung memang berpengalaman di bidang politik dan akan mencalonkan kembali di tahun depan. Yang kedua, religius karena berlatar belakang dari keluarga berbasis NU. Yang ketiga, lulusan sarjana hukum Islam. Ini adalah menjadi hal penguat dari Muhammad Ma'mun. Yang terakhir, usia masih tergolong muda karena di umur 41 tahun ini sudah menjadi ketua DPRD Kabupaten Kendal. Kekurangannya, yang pertama, masih belum rinci dalam menata strategi membangun warga masyarakat Kendal. Kemudian dananya juga terbatas. Kompetitor, yaitu pesaing. Ada 8 ya, yang termasuk Muhammad Ma'mun yang sekarang menjadi ketua dan kita jadikan sorotan untuk tugas ini. Yang kedua ada Muhammad Zainuddin. Yang ketiga ada Dian Alfat Muhammad. Keempat Muhammad Iqbal. Kelima Khalid Abdillah. Keenam Mustain. Ketujuh Mahfud Sodik. Dan terakhir ke-8 Haji Niken Warasak. Kemudian strategi kampanye. Yang pertama, dari sisi kebudayaan.
sisi kebudayaan ini, kampanye itu membuat pagelaran wayang kulit dan pengajian adat. Yang kedua, melalui sumbangan. Sumbangan ini bisa menjadi pembangunan jalan, aspal, dan sumbangan sembako. Kemudian dana pertanian. Di dana pertanian ini ada pupuk, obat hama, alat cuci dan secara gratis. Kemudian ada dana kesehatan. Di musim pandemi ini, dana kesehatannya itu berbagi hand sanitizer, masker, serta pengobatan gratis, dan memasang cuci tangan di sepanjang jalan-jalan daerah wilayah Kendal. Selanjutnya taktik melalui advertising dan juga event. Terdapat beberapa taktik yang berada di layar. Yang pertama bisa melalui blog, Instagram, dan juga berita online. Yang kedua melalui baliho, spanduk, poster, dan juga stiker. Yang ketiga kegiatan sosial yang diliput oleh media. Dan yang terakhir turun langsung ke lapangan dan mendukung masyarakat atau yang sering disebut belusukan. Budgeting atau pendanaan. Yang pertama yaitu belusukan di masyarakat kurang lebih 15 juta, acara deklarasi UMKM kurang lebih 30 juta, program kampanye kesehatan kurang lebih 25 juta, acara keagamaan kurang lebih 20 juta, diskusi peduli Kendal kurang lebih 15 juta, doa bersama masyarakat Kendal kurang lebih 20 juta, spanduk, baliho, dan lain-lain kurang lebih 10 juta, pemberian atribut ke tim sukses kurang lebih 15 juta, dan terakhir acara olahraga daerah kurang lebih 300 juta, dengan total kurang lebih 450 juta rupiah. Untuk evaluasinya sendiri yaitu Muhammad Makmun kurang diliput oleh media TV dan masih familiar di media sosial, dikarenakan kebanyakan masyarakat lebih banyak menonton TV daripada media sosial seperti Instagram, Twitter, maupun Facebook. Dan juga Makmun hanya memakai media koran sebagai kampanyenya. Oke, di sini timeline kegiatan selama kampanye ya. Kegiatan pertama yaitu sosialisasi melalui media cetak Kompas, atau juga beliau melakukan belusukan di masyarakat yang dilakukan di bulan Januari di minggu kedua. Kemudian di bulan Februari minggu kedua, bulan Maret minggu kedua, bulan April minggu kedua, dan bulan Mei minggu kedua. Kemudian yang kedua, sosialisasi melalui media sosial yaitu dengan kegiatan acara keagamaan dan program kesehatan. Yaitu dengan acara keagamaan itu seperti doa bersama. Terus yang ketiga event olahraga. Yang kedua itu dilakukan Januari minggu pertama, Januari minggu ketiga. Di bulan Februari di minggu ketiga, dan bulan Maret minggu ke-1 dan minggu ke-3, dan bulan April di minggu pertama, dan bulan Mei minggu pertama dan minggu ketiga. Kemudian yang kegiatan ketiga yaitu event olahraga daerah. Itu dilaksanakan di bulan Januari minggu 1 dan 2, bulan Februari minggu 1 2, bulan Maret minggu 1 2, bulan April minggu 1, minggu 2 dan minggu 4, dan bulan Mei minggu 2. Yang ketiga kegiatannya itu perencanaan pembangunan desa agar mensejahterakan masyarakat Kendal, yaitu di bulan Januari minggu 2, bulan Januari minggu 4, dan kemudian bulan Februari minggu ketiga, bulan Maret minggu 1 dan minggu 3. Kemudian bulan April minggu ke-2 dan 4, dan bulan Mei minggu ke-3. Kemudian kegiatan yang terakhir, rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu agar tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0. Dan ketiga yaitu makmur. Makmur tersendiri adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dengan menumbuhkan
dan memfasilitasi dan juga melindungi pelaku-pelaku ekonomi, industri kreatif atau startup, dan UMKM, industri rumah tangga berbasis potensi lokal, yaitu terjadi di bulan Januari minggu 1 dan minggu 3, bulan Februari di minggu 1 dan minggu ke-4, dan bulan Maret di minggu ke-3, bulan April minggu ke-2, minggu ke-4, dan bulan Mei di minggu ke-2. Nah, di bulan Juli ini sosialisasi melalui media cetak Kompas itu di minggu ke-2, dan bulan Agustus minggu ke-2, minggu ke-4, dan bulan September minggu ke-2 dan minggu ke-4. Dan di bulan Oktober minggu ke-2, di bulan November minggu ke-2 dan ke-4. Dan kegiatan yang kedua, sosialisasi melalui media sosial, yaitu acara keagamaan dan program kesehatan di bulan Juli minggu pertama, 3, dan bulan Agustus di minggu 1 dan 3. Di bulan September di minggu 1 dan 3. Di bulan Oktober itu di minggu 1 dan minggu ketiga. Bulan November di minggu 1 dan 3. Dan bulan Desember di minggu pertama. Dan yang ketiga, event olahraga itu di bulan Juli minggu kedua, Agustus minggu kedua dan keempat, September minggu kedua dan keempat, Oktober minggu kedua, dan di bulan November di minggu kedua dan keempat. Kegiatan perencanaan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat itu di bulan Juli minggu kedua dan minggu keempat, dan di bulan Agustus di minggu ketiga, bulan September di minggu 1 dan minggu ketiga, dan bulan Oktober di minggu kedua dan keempat, dan bulan November di minggu kedua. Kemudian di bulan Desember di minggu pertama. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah daerah itu di bulan Juli minggu pertama dan minggu keempat. Di bulan Agustus itu di minggu keempat. Di bulan September itu di minggu ketiga dan minggu ke-3. Dan di bulan Oktober itu di minggu pertama dan minggu keempat. Dan di bulan November itu di minggu kedua dan keempat. Sekian. Terima kasih. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, saya tutup hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.